Penyimpangan faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Seorang ulama Syiah, Al-Kulaini mengatakan dalam kitabnya, bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Ulama Syiah lainnya, Mirza Muhammad Taqi berkata, selain orang Syiah akan masuk neraka selama-lamanya. Meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada dan semua syiddiq menolongnya, tetap tidak bisa keluar dari neraka. Lebih jauh, Al-Kulaini berkata, bahwa orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu Muslim, tidak akan ditengok Allah pada hari kiamat dan dapatkan siksa yang pedih, alias masuk neraka. Padahal mayoritas umat Islam di dunia meyakini kesalehan para sahabat. Ini tidak lain karena mayoritas umat Islam tidak meyakini rukun imamah. Menurut jumhur pemuka Syiah Imamiyah, percaya kepada imamah adalah salah satu pokok agama. Jika seseorang tidak mengimani imamah, wilayah Ali dan keturunannya, maka dia kafir kepada Allah. Al-Kulaini menyatakan, bermaksiat kepada Ali adalah kufur dan mempercayai orang lain lebih utama dan berhak dari beliau dalam imamah adalah syirik. Al-Majlisi menulis dalam bukunya, Sekte Imamiyah bersepakat bahwa sungguh orang yang mengingkari imamah salah satu dari imam kami dan menolak kewajiban dari Allah untuk mentaatinya adalah kafir yang pasti kekal di dalam neraka. Berkaitan dengan hukum seorang muslim yang diklasifikasikan muhalif, yang berbeda pandangan dengan Syiah, dalam buku putih Mazhab Syiah, halaman 62 dijelaskan di sana bahwa sikap Syiah terhadap yang pertama, muhalif, adalah tetap menganggap mereka muslim dan mukmin dan tetap memiliki hak-hak sebagai seorang muslim yang harus dihormati jiwa, harta dan kehormatannya. Tetapi di kitab-kitab Syiah Muktabar berkata lain, umumnya menganggap muslim di luar mereka adalah kafir dan kekal di neraka. Yusuf Al-Bahrani, pemuka Syiah Muktabar menyatakan bahwa seorang muhalif itu kafir. Tiada baginya keislaman sedikit pun sebagaimana yang kami tahqiq dalam kitab Al-Shihab Al-Saqib. Sayyid Abdullah Syubbar berkata, ketahuilah bahwa banyak pemuka Imamiyah menghukumi kafir bagi ahlul khilaf, muhalif, seperti Sayyid Al-Murtadha, di dunia dan akhirat. Pendapat yang paling masyhur adalah mereka kafir dan kekal di neraka di akhirat kelak. Namun berlaku aturan Islam atas mereka dalam hal menjaga darah dan hartanya di dunia. Bakir Al-Majlisi berkata, kaum muhalif bukanlah ahli surga, bukan pula ahli manzilah antara surga dan neraka, Araf, tetapi mereka kekal di neraka. Jika Al-Qaim datang, ia lebih dulu membunuhi mereka sebelum orang-orang kafir. Al-Mamkani berkata, inti dari riwayat-riwayat kabar itu adalah berlakunya hukum kafir dan musyrik di akhirat kelak bagi siapa saja yang bukan penganut Itsna Asy'ari. Dalam publikasi Syiah Indonesia, yang tidak mengenal imam mati jahiliyah. Barang siapa yang mati dan tidak ada imam baginya, atau tidak mengenal imam zamannya, ia mati jahiliyah. Mati jahiliyah berarti mati tidak dalam keadaan Islam. Dengan demikian, orang yang tidak mempunyai imam atau tidak mengenal imam zamannya, ia dipisahkan dari kaum muslimin yang beriman. Walhasil imamah bagian dari akidah juga. Pandangan ulama meluruskan akidah Syiah tentang pengkafiran umat Islam di luar golongan mereka. Keyakinan Syiah telah bertentangan dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa 2/3 umat Islam akan masuk surga. Dalam Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah diatakan, pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat yang menjadi teman duduknya, apakah kalian bahagia jika kalian menjadi 1/3 penduduk surga? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Nabi kembali bersabda, apakah kalian bahagia jika menjadi separuh penduduk surga? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Nabi menjawab, sesungguhnya umatku di hari kiamat menjadi 2/3 penduduk surga. Di hari kiamat ada 120 syaf manusia dan umatku mengisi 80 syafnya. Mengkafirkan umat Islam adalah persoalan serius yang langsung dikecam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Jika seseorang mengkafirkan saudaranya,
maka sesungguhnya kalimat itu kembali kepada salah satu dari keduanya, hadis riwayat Muslim nomor 111, juga yang senada oleh Al-Bukhari nomor 5883. Tidaklah seorang melemparkan tuduhan kepada yang lain dengan kefasikan, dan tidak pula melemparkan tuduhan kepada yang lain dengan kekafiran, melainkan hal itu akan kembali kepadanya apabila yang dituduh ternyata tidak demikian. Hadis riwayat Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari nomor 582. Yang benar dalam masalah, mati dalam keadaan jahiliyah, adalah bayat dan ketaatan kepada imam atau khalifah yang dipilih berdasarkan syura umat Islam. Seperti riwayat kitab Syahihain, adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melihat suatu yang ia tidak senangi dari pemimpinnya, Amir, maka bersabarlah sebab tidak seorang pun yang memisahkan diri dari jamaah walau sejengkal lalu ia mati kecuali mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor 6742. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melepas tangan dari ketaatan, ia akan menghadap Allah di hari kiamat tidak memiliki hujah. Dan siapa yang mati dan tiada bayat di lehernya maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim, nomor 4899. Juga telah dimaklumi bahwa mayoritas umat Islam di dunia ini tidak mengenal 12 imam Syiah karena tidak termasuk masalah pokok agama Islam. Dengan demikian, Syiah telah menyimpang karena mengkafirkan sesama Muslim hanya karena bukan kelompoknya, sebagaimana poin nomor 10 dari 10 kriteria pedoman identifikasi aliran sesat yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia tahun 2007. Penjelasan ulama tentang hadis Ghodler Hum. Kaum Syiah mewajibkan beriman kepada Imamah Ali bin Abi Thalib berdasarkan hadis yang populer di kalangan Syiah yang disebut hadis Ghodler Hum. Bunyi hadis tersebut adalah, Men kuntu maulahu fa, Aliun maulahu, siapa yang menjadikan aku, Nabi, sebagai kekasihnya, maka inilah Ali juga menjadi kekasihnya, maka perlu dijelaskan hakikatnya secara terang benderang sebagai berikut. Tidak ditemukan satupun ayat Al-Quran yang sharih, tegas, dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal Imamah Ali sebagai rukun iman atau pokok agama, usuluddin, yang menyebabkan kekafiran orang Islam yang tidak mempercayainya. Untuk mengukuhkannya, Syiah Rafidah banyak mengandalkan hadis Ghodler Hum yang konon isinya Nabi telah melantik Ali sebagai khalifah setelah pulang dari Haji Wada, tahun 10 Hijriah, pada tanggal 18 Dzulhijjah. Sejak era Daulah Buaihi abad keempat Hijriah, hari itu dijadikan hari raya Syiah yaitu Idul Ghodir yang mereka anggap lebih agung dari Idul Fitri dan Idul Adha. Keyakinan adanya pelantikan Ali di Ghodler Hum telah dibantah oleh seluruh ulama sahabat, tabi'in dan generasi setelahnya. Peristiwa itu tidak pernah diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih seperti Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Ghodler Hum dengan redaksi yang berbeda-beda diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Menurut para ulama, teks hadis itu sebatas keutamaan Ali dan bukan pengangkatan khalifah sesudah beliau. Teks hadis itu jelasnya bukan kepemimpinan umat, al-wilayah, al-imarah, melainkan kasih sayang dan tolong-menolong yang muncul dari dua pihak, al-walayah, al-mualah yang darinya berasal kata, al-waliyu dan al-maula, sebagaimana teks hadis. Para sahabat memahami maksud al-maula atau al-wali adalah cinta, solidaritas dan ketaatan. Karena itulah sebagai ungkapan penghormatan, mereka memanggil pemimpin Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib, ya Maulana, wahai kekasih kami. Saat sekelompok Ansyar, diantaranya Abu Ayyub Al-Ansyari, menemui Khalifah Ali untuk menyambutnya lalu mereka ucapkan, Assalamu alaika ya Maulana. Ali pun menolak, bagaimana bisa aku menjadi maula kalian sedangkan kalian orang-orang Arab? Mereka menjawab, saat di Ghodler Hum. Kami mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa aku adalah maulanya, maka Ali adalah maulanya, dalam Fadhail As-Syahabah.
Jadi Ali sendiri tidak pernah memahami kata maula sebagai imamah atau kepemimpinan. Andaikan Ali menganggap panggilan tersebut sama dengan panggilan ya Amirana, wahai pemimpin kami, atau ya Imamana, wahai imam kami. Tentu beliau tidak menyalahkan orang yang menyapanya seperti itu. Lihat kitab Summa Absyartu Al-Hakikah, halaman 200. Al-Hasan, Al-Mutsanna, bin Al-Hasan bin Ali pernah ditanya, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa aku adalah maulanya, maka Ali adalah maulanya. Al-Hasan menjawab, ya, akan tetapi yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah imamah atau kekuasaan. Andaikan maksudnya demikian, tentulah beliau sudah mengatakannya dengan jelas kepada mereka. Abdullah putra Al-Hasan Al-Mutsanna mengatakan, tidak seorang pun di antara kami yang memiliki keistimewaan dalam urusan ini dibandingkan orang lain, dan tidak satupun dari Ahlul Bait menjadi imam yang Allah wajibkan untuk ditaati. Riwayat tersebut bisa dijumpai dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah seperti Al-I'tiqad karya Al-Baihaqi, halaman 182-183, Syarh Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasik, dan Bahasa Insinyur Al-Muminin karya Asy-Syaffar, Syiah Imamiyah, halaman 153-156. Khawarij dan Syiah dalam Timbangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, halaman 260-261. Jika teks hadis itu menegaskan, syarih, tentang pelantikan Ali sebagai khalifah setelah Rasulullah, pasti sudah digunakan sebagai dalil dan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib saat Rasulullah wafat sebelum pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, atau pada saat musyawarah 6 tokoh sahabat setelah wafatnya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab untuk menetapkan khalifah baru, dan juga telah dijadikan dalil oleh Abu Musa Al-Asy'ari untuk memantapkan posisi khalifah Ali pada saat peristiwa tahkim. Arbitrase antara Khalifah Ali dan Muawiyah pasca Perang Siffin. Namun tak ada satu sahabat pun, termasuk Ali yang memahaminya demikian. Sahabat adalah orang yang paling memahami maksud perkataan Rasul dan kemurnian bahasa Arab mereka tidak diragukan lagi. Pemahaman ulama sahabat yang menjadi ijma adalah bentuk qot'iyah dalam memahami Al-Quran dan hadits. Para tokoh Ahlul Bait sendiri seperti Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan bin Ali, dan Al-Husain bin Ali, mereka berpegang teguh kepada prinsip syura dalam memilih pemimpin dan tak pernah menyinggung soal adanya teks wasiat penunjukan keimamahan mereka, baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali, ataupun dari Ali kepada Al-Hasan dan Al-Husain, seperti yang diuraikan panjang lebar oleh seorang tokoh Syiah, Ahmad Al-Khatib.